Palembang. Peh Kito Peloi acara selanjutnya. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Budak kecil main neka, senang hatinya boleh kemenangan. Budaya kita besak kelakar, senantiasa kita lestarikan. Dudulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang di Sriwijaya Siang. Dudulur, selanjutnya kita bertemu di acara obrolan komunitas Pro 4 RRI Palembang. Halo, selamat awal pekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mance Bice dulur-dulur dimanapun berada, apa kabarnya untuk di kesempatan siang ini, edisi Senin tanggal 20 Juli 2026, dan kembali melanjutkan perjumpaan kita untuk di Sriwijaya Siang Teras UMKM. Kami ketengahkan sampai jam 12 siang kaki Mance Bice. Dan tentunya juga kali ini kita bakal berbincang banyak dengan narasumber kita yang sudah hadir di studio Pro 4 FM Palembang berkaitan dengan make up. Nah, ngomongin soal make up Mance Bice ya, beberapa waktu ini memang lagi viral nih ya di sosial media tentang dunia per make upan, Mbak itu. Nah, di mana make up ini dapat merubah seseorang yang tadinya biasa menjadi luar biasa Mance Bice. Dan bahkan ini CLM pernah mengalami juga. Ini kejadiannya benar ya di hari Sabtu tadi. Jadi ketika datang ke Pro 4, sampailah ke parkiran, ada yang manggil Mbak itu. Nah, ada yang buka pintu mobil Mbak itu kan di parkiran kita depan. Jadi CLM ndak ngeh itu tuh siapa Mbak itu. Ketika buka handphone ternyata Ilham sombong nian katanya, tadi dipanggil kok tidak nyaut. Oh, ternyata itu Bunda Emi. Dan perubahannya karena Pangling tadi melihat make upnya dan juga melihat penampilannya itu, waduh, benar-benar makin cantik ya, dan juga makin muda. Jadi make up itu memang gunanya selain kita yang memang terutama untuk bice-bicenya yang sudah cantik, makin cantik lagi kayak itu namanya bice kalau sudah pakai make up. Dan juga menjawab kebutuhan Mance Bice yang selama ini mungkin bingung dengan baju kebaya. Baju kebaya kan memang identik nih kan dengan wanita Indonesia. Nah, acara foto kondangan kita bice-bice biasa pakai kebaya. Ada acara di kampus itu juga pakai kebaya. Dan bahkan kemarin kita juga sudah melewati peringatan Hari Kebaya juga ya. Dan ini juga mungkin mudah-mudahan bisa menjadi solusi Mance Bice yang pengen sewa baju kebaya di Palembang. Ini narasumber kita sudah hadir, ownernya langsung, yaitu ada Intan Ayuwan Dinda. Kita sapa. Halo, selamat siang. Apa kabar Intan? Sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Wih, masih muda nih Intan ya. Ini nama panggilannya Intan, Ayu atau Dinda? Dinda biasanya. Oh, Dinda biasanya dipanggil. Oke, Dinda. Kalau boleh tahu ini usianya sudah berapa deh? Kayaknya masih mudonian ini ya. Baru masuk 19 tanggal 27 nanti. Waduh, malu Cik Ilham ya dengan usianya masih mudonian ini single kato. 19 tahun tapi sudah punya keterampilan ya. Kita pengen kepo-kepo sama Cik Intan, belajar atau mengasah keterampilan ini sejak usia berapa tuh? Kemarin baru masuk SMA. SMA. Kelas 1. Jadi kalau kita urutkan dalam beberapa tahun, sudah 3 tahun yang lalu mungkin ya? Benar. Kurang lebihnya di situ ya. Kenapa nih tertarik untuk mengasah kemampuan di make up dulu nih? Karena seneng di bidang make up, hobi make up juga kan. Dunia nyonian itu singgonya ya. Iya. Sehari beda ketemu bedak tuh kayaknya udah acak tidur itu. Benar. Oke, dan akhirnya bisa menjadikan ini sebagai sebuah potensi untuk dijadikan bidang usaha. Cik Intan itu tentu melalui proses belajar dulu kan? Iya, belajar dulu. Akhirnya baru berani atau pede untuk dapat klien gitu. Belajarnya cak mana pada saat itu prosesnya? Sebelum belajar itu pernah ngikut kawan juga, ngikut partner kan. Oke. Kalau dari subuh make up. Nah, terus tuh dari situ ada niatan buat private make up ke kawan situlah.
Jadi dari situ privat dan terus dapat job dari MUA itu juga. Oke. Belajar dari situ juga. Oh, jadi sekarang sudah banyak kliennya, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Wah, sudah ngejob juga nih Manca Beca ya. Dan termasuk ini yang lagi menyaksikan di tayangan YouTube kita Pro4 FM Palembang, Dinda sudah pakai make upnya juga nih. Iya. Karyanya dewe. Ini kalau boleh tahu apa nih supaya Manca Beca di rumah juga punya pengetahuan untuk datang ke Pro4 ini, jenis make upnya lebih apa nih yang diaplikasikan di mukonya Cek Dinda? Makeup daily untuk Daily. Apa tuh daily lah kalau bahasa awam kita? untuk kalau misalnya pergi-pergi ke kantor untuk begawe kan. Yang lebih santai lah Iya, ya. benar. Jadi menurut Cek Dinda kita tuh terutama untuk dunia wanita itu nak kemana be make up itu tidak boleh ditinggalkan Iya, ya. Make up tuh ada berapa jenis nih Cek Dinda? ada makeup daily, ada makeup buat pengantin juga kan, makeup kondang-kondangan kayak gitu. Oke. Mm-mm. Kalau buat di panggung itu make up apa biasanya? Ngisi acara sebagai penyanyi misal atau sebagai entertainer, apa tuh jenis make upnya? Makeup look. Look ya. Dia lebih karena ada lighting mungkin Iya, itu. benar. Jadi pemilihan jenis make upnya tuh mungkin arahnya lebih ke apa nih? Kita nyebutnya glamour, masuk dah itu. Iya, agak cetar lah. Agak gitu ya. cetar ya singgonya ya, cetarnya. Dan kalau buat Cek Dinda Dewe, dunia make up ini untuk seorang Intan Ayuan Dinda tuh bagaimana tuh? Dunia make up tuh memang sudah menjadi dunianya yang tidak pacak ditinggalkan atau Iya bagaimana? benar, tidak pacak ditinggalkan. Kalau untuk pribadi Dinda kemana-mana dan di mana baik itu harus make up. Harus make up ya. Apa Cak Uji Wang tuh harus on point? Iya benar, karena kan itu juga yang ngebuat kita percaya diri. Menunjang penampilan juga. Benar. Tapi kalau dari Cak Dinda juga pemilihan jenis apa tuh dari peralatan dengan warna kulit itu juga menentukan juga ya. Tone up. Terkadang kita melihat wah, waduh, bagusnya make upnya Mbak itu. Iya benar. Ketika diaplikasikan ke muka kita ternyata tidak cocokan. Itu faktornya apa tuh? Tergantung di kulit juga Kak. Itu ada yang muka tuh yang berminyak, ada yang kering kan, itulah menyebabkan tidak cocok kayak di produk itu. Oke, nah itu nama CBCE perlu dipahami di situ pemilihan jenis dari kulit mukanya dulu ya. Misal mukanya berminyak, oh pilihannya ini kayak itu yang cocoknya kayak itu. Biasanya kawan-kawan di dunia MUA ini memang sudah paham galau untuk hal itu pastinya ya. Oke. Dan kalau ke sewa kebaya kita pengen kepo juga karena di sini Cek Dinda ini juga ada sewa kebaya usahanya Manca Beca. Sewa kebaya ini kebaya yang macam mana nih Cek Dinda? Kebaya untuk kondang-kondangan yang premium. Yang premium ya. Iya, untuk lamaran, ada untuk juga. wisuda ya. Jas-jas juga. Untuk kondangan Cek tuh ya. Ada juga di situ. Nah, menggeluti sewa kebaya ini kenapa nih? Kalau make up tadi kan memang hobinya awal tuh. Kalau sewa kebaya ini lebih kemana nih awal perjalanannya? Karena seneng juga di bidang fashion. Baju-baju kan kayak kan Dinda hobi juga kayak kondangan kan, misalnya ke nari-nari itu kan banyak kalau ngeliat kebaya-kebaya yang bagus kan. Jadi pengen juga buat buka sewa kebaya karena kan biar bisa ini apa? Punya penghasilan tambahan di situ. Benar. Jadi Cak Dinda tuh kalau datang ke acara tuh bukan cuma datang-datang we. Iya. Ngelihat ini bajunya bagus ya, inspirasi Cak itu. Langsung lengket di pikiran, kayaknya perlu dieksekusi untuk membuat desain gitu. Dan saat ini untuk disewa kebayanya desain bajunya itu memang dari Cak Dinda Galau itu ya. Itu Dinda beli juga Kak, baju-bajunya. Jadi Dinda kumpulin, ya lah bikin IG tadi kan buat promosi-promosi juga. Oke. Nah ini kalau dihitung-hitung koleksinya sudah berapa tuh kebayanya di situ? Karena Dinda baru juga dari 2026 ini bukanya, jadi baru ada 6 atau 7 kebaya, ada gaun juga, dress, jas-jas juga. Oh sudah bergoyor ya? Bergoyor. Sudah sampai ke jas juga tuh bahkan.
Jadi untuk yang private kayaknya sudah bisa ke sini nih. Make upnya Boleh. sudah ada, sewa kebaya sama jasnya juga sudah ada. Benar. Wah, luar biasa Mance BCA. Padahal masih muda nih, punya semangat. Apa sih yang bikin Cak Dinda tuh semangat untuk bergiat di usaha ini? Karena kan dunianya tuh apalagi 19 tahun biasanya lagi ladas-ladasnya juga kan. Untuk wah singonya nongki dengan kawan-kawan kayak itu. Iya benar. Karena kayak Dinda tuh pengen ngehasil kedua dewek dan juga Dinda hobi di bidang-bidang ini. Jadi dari Dinda hobi ini Dinda bisa jadi ke duit kayak itu. Jadi penghasilan cuan tadi jadi ya. penghasilan. Oke, dan ini kalau kita lihat ada juga sanggar ya. Iya Sanggar. Sanggar Ayunda. Ini mana dulu nih? Make up dulu, kebaya dulu atau sanggar dulu yang digeluti? Sanggar dulu boleh. Oh, malah sanggar dulu yang awal digeluti di situ. Dulunya basicnya sebagai penari juga katanya. Iya penari juga. Terjun ke dunia seni atau sebagai seorang penari itu sejak kapan juga tuh Cak Dinda? Sejak masuk kelas 1 SMA. Oh, satu SMA. Jadi mulai ada ketertarikan untuk belajar dunia tari itu tadi ya. Ikut Sanggar. Ikut sanggar, akhirnya punya sanggar dewe. Iya. Sanggar Ayunda. Iya. Nah ini juga siapa tahu kan pendengar kita juga punya acara, punya momen kagetnya tapi belum ada pengisi acaranya untuk penari dan lain sebagainya. Ini untuk di Sanggar Ayunda ini bisa request jenis tari apa Mbak itu? Benar. Ada tarian apa Mbak yang bisa ditampilkan? Kalau tari tradisinya ada pagar pengantin, tanggai, gending Sriwijaya. Bisa juga sesuai request pengantin. Misalnya dia dari adat Padang, bisa juga kita hadirkan. Padang, kayak Jawa, bisa sesuai request juga. Oke, nah ini kalau buat pelatihnya siapa nih? Cak Dinda juga langsung? Iya, langsung Dinda juga yang ngajar. Oke, dan saat ini ketiga usaha ini memang lagi jalan galau ya tiga-tiganya ya. Jalan galau. Cara untuk handle-nya bagaimana? Dibantu kado tim juga di sini atau Cak Dinda coba untuk merapikannya dewean? Kalau ngehandle-nya Dinda dewean. Kadangan juga, tapi kalau lagi kayak keluar-keluar itu dibantu mama juga kan kalau di rumah. Oke. Untuk lokasi sanggarnya di daerah mana tuh? Di Kenten Talang Keramat Lorong Kemuning. Oke, jadi untuk yang ada di daerah Kenten, Sako dan sekitarnya ya, atau pokoknya yang ada di Palembang, yang pengen acaranya diramaikan dengan hiburan tari-tarian, yang tadi disebutkan oleh Dinda, ada tari pagar pengantin, ada tari tanggai, dan juga ada tari hiburan juga di situ ya. Jadi silakan nanti kontak di Sanggar Ayunda di penghujung acara, kita bakal share untuk kontaknya Mance BCA ya. Dan dari ketiga jenis usaha ini yang paling apa tuh yang paling rame saat ini yang mana tuh? Sanggar. Sanggar yang paling rame saat ini kan. Jadi kliennya itu pasti setiap minggu ada ya? Iya, ada tiap minggu ada. Makeup juga ada sebenarnya. Itu. Cara Cak Dinda untuk mempromosikan jasa usahanya itu bagaimana tuh biasanya? Yang penting kita sering-sering ngepost di Sosmed ya? di IG, di TikTok. Dan juga kalau misalnya ngadain kayak promo-promo. Promonya tuh berbentuk apa biasanya? Promo misal kayak paketan kayak tuh, misalnya dia ngembek paketan jadi kita promoin. Itu untuk di tarian gak tuh? Tarian. Ada paket apa Mbak itu di situ? Kalau misalnya dia langsung ngembek 2 tarian tuh, kayak satu lokasi, misalnya tari tradisi sama kreasi. Nah itu biasanya harganya sekian, kita turunin lagi. Oke, jadi biasanya promo itu setiap hari ya kayak itu? Setiap hari, setiap momen kayak itu? Tidak ada waktu khusus, misal 3 bulan sekali baru promo kayak itu? Khusus juga. Oke, baik. Dan biasanya komunikasi dengan calon pengantinnya bagaimana nih Dinda? Untuk jenis tariannya diskusi dulu atau dari Sanggar Ayunda yang sudah menentukan nih, kami sudah ready untuk tarian ini gitu, atau bagaimana? Kami kan Sanggar juga ngikut kayak pelaminan WO kayak itu. Jadi dari pelaminan itu konfirmasi ke Dinda. Nah, jadi Dinda langsung dikasih WA pengantin, terus Dinda tanya ke pengantinnya nak tarian apa kayak itu. Nah, jadi kan sesuai request pengantin tadi, jadi Dinda bisa menyesuaikan
tarian yang diingin ke pengantin tadi. Paling banyak saat ini request pengantin itu tarian apa? Kalau untuk sekarang itu tari pagar pengantin. Itu ya yang untuk sering. yang tari sakralnya. Tapi kalau buat tari kreasinya tari apa? Mau mere. Oh, buat memere. seru-seruan, ya. Itu kayaknya lagi memang happening juga ya. Setiap kali kita kondangan biasa ada tarian Iya, itu. ada. Sambil bagi-bagi hadiah juga kan. Sama keluarga-keluarga. Kayak itu. Tapi kalau buat tempat atau lokasi ketiga usaha jasa ini siko tempat atau beda-beda? Siko tempat. Di Talang Keramat itu tadi ya. Masih di rumah. Oke. Nah, dari ketiga jenis jasa usaha ini kan beragam itu untuk kliennya. Kita biasanya satu usaha bes sudah banyak tantangannya di situ, apalagi sekaligus 3. Ini yang paling sering jadi tantangan Cak Dinda untuk di usahanya ini apa? Yang sering ditemukan? Tantangan kalau Misal penarinya tiba-tiba udah kate itu nah anggotanya, atau ada tantangan lain? iya kayak itu juga ada. Ada. Kayak misalnya kita lah sudah bagi ke mereka job ini tiba-tiba kayak udah bisa No, kayak itu udah usah diajak lagi sama Mama itu. tiba-tiba batal kan. Tiba-tiba batal. Mana pula itu Dan ya? juga makeup juga kan kayak misalnya kliennya lah booking ya tiba-tiba di cancel. Waduh, padahal belum DP itu. Iya. Itulah seringkali yang bikin mentalnya Cak Dinda akhirnya menjadi lebih terbentuk untuk lebih apa ya kita nyebutnya kayak lebih siap ya Iya. dengan segala situasi ya. Terkadang memang klien itu akan beragam omnya kan. Tapi mudah-mudahan segala klien yang kaget datang ke Sanggar Ayunda atau make up dan juga sewa kebayanya galak-galaknya bagus. Dan kalau ada tantangan Cak itu Cak mana untuk mengatasinya biasanya? Misal yang awal tadi dulu nih, penarinya tiba-tiba tidak datang atau katik kabar, Cak Dinda biasanya mensiasatinya kayak apa? Kita harus lebih profesional lagi kan. Jadi kalau misalnya kan penari kita tuh banyak. Jadi kalau misalnya seandainya penari yang ini tidak bisa, kita bisa untuk kasih ke penari lain yang sedia kayak itu, yang ready ya. Jadi ada berapa penari saat ini? Saat ini ada 30-an lebih penari. Banyak itu. Pokoknya yang tidak ditunjuk untuk ngisi job ini tadi mereka harus standby ya. Standby. Untuk siapa tahu kayak ada situasi yang tidak kita bayangkan bakal terjadi kayak itu kan. Siapa tahu tiba-tiba penarinya sakit atau ada halangan apa kayak itu kan. Dengan persiapan penari yang lainnya juga ini akan apa ya tetap menjalankan job itu dengan profesional. Iya, Karena benar. pengantin kan tidak mau tahu kayak itu. Pokoknya kami sudah request tanggal H, hari H, pokoknya sudah siap untuk tampil Iya, kayak itu. kita juga kan harus bertanggung jawab. Dan kalau soal sewa kebaya ini bagaimana? Ini seringkali CLM juga beberapa kawan-kawan juga yang punya bisnis penyewaan itu kadang katanya lambat balik ke. Iya, Kalau ada Cak juga Dinda kayak ada itu. pengalaman kayak itu? Karena mungkin Dinda baru ini, jadi tepat belum pernah nemuin yang lama balik. Tapi Dinda juga galak sewa-sewa baju-baju tari sih. Oh, ada juga. Jadi kalau misalnya ada yang kelewat dari 3 hari itu ada dendo kayak Iya, gitu. itu kan karena ya memang belum nak di laundry-nya juga. Iya benar. Kita bayangkan bae minggu acara. Senin taruh lah ya kita mungkin lagi sibuk nih pengantinnya atau klien tadi tuh masih sibuk itu belum kepikiran untuk membalikan baju kita itu tadi kan. Selasa belum, Rabu juga kapan lagi nak laundry-nya itu. Sedangkan Minggu bakal ada yang pakai lagi gitu kan. benar. Jadi perlu ada ketentuan itu tadi ya Cak Dinda ya. Dengan 3 hari tidak ada pengembalian itu bakal ada charge yang diperlakukan gitu atau denda itu tadi ya. Dan kalau buat make up Cak mana nih tantangannya? Pasti berbeda juga. Make up ini biasanya OTW-nya dari tengah malam nih ya. Iya benar, dari subuh-subuh. Biasanya on the way-nya tuh dari jam berapa Cak Dinda? Tergantung kalau dia makeupnya kondangan kayak pagi, Dinda biasanya tergantung uangnya juga. Kalau misalnya kayak lebih dari 1 itu biasanya kalau itu OTW jam 2:30-an atau jam Waduh. 3. Cina sahur ya. Pernah juga kalau misalnya lagi ada yang sewa-sewa baju kan itu paketan sama make up. Jadi Dinda Oke. pernah OTW jam 1-an malam. Waduh, nah ini perjuangan Karena seorang uangnya mua banyak. itu Manca Becak jangan ditawar lagi pokoknya Iya, ya. bener. Kaget dibuatnya Cak Badut, nah mana itu. Itu beberapa konten kreator tahu Gali mungkin? Tahu, tahu. Gali kan benar-benar jadi trend centernya iya. untuk teman-teman mua yang saat ini lagi bergelut di bidang make up kayak itu kan. Gali itu kan
apa ya, kalau kita lihat punya segala jawaban itu. Kalau misal make upnya sudah selesai tiba-tiba kelihatan kayak ada tumpukan bedak segala Iya. macam, dia langsung memberikan edukasi. Oh caranya kayak itu, oh caranya kayak ini. Termasuk Dinda juga untuk mempelajari sedetail itu dunia make up itu dengan searching di sosial media juga kah? Iya, jadi kan sering-sering searching juga. Jadi kan kita tuh tahu dan juga belajar sambil belajar. Kan. Iya, jadi ilmu itu tidak cukup di satu titik Ah, ya. benar. Di sosmed sekarang kan zaman sudah canggih. Iya. Kita bisa mengakses nih untuk bagaimana cara untuk supaya tampilan make up ini kan biasa di sosial media do. Dan beberapa kawan kulo juga itu pernah coba bikin alis gitu. Sing Iya, alisnya alis. tajam lah celurit itu juga mirip nak celurit itu. Tapi tidak apa itu by proses kan belajar Iya, tuh. benar. Kalau Dinda yang pertama kali belajar make up yang paling sulit itu bagian mana? Alis. Alis tuh lah ya. Iya, Kenapa benar, tuh? alis. Karena tuh kan kita kan alis uang tuh kan beda-beda. Jadi Alis kan incan. kita juga tidak menyesuai ke bulunya, kan ada yang bulu alis itu turun. Oke. Jadi kita harus buat lebih agak tinggi dari alis sebelumnya kan. Jadi biar kelihatan Ida sedih mukanya. Kalau alisnya turun kan jadi kayak sedih ngelihatnya. Oh iya, dia berpengaruh ya Iya, ngaruh. dengan muka tadi tuh. Dan juga katanya ada cetakan alis saat ini. Apakah termasuk Dinda juga menggunakan metode untuk cetak alis atau lebih ngukir dewek itu? Lebih ngukir dewek pakai eyeliner. Eyeliner gitu. Ah. Kenapa tuh pemilihannya di situ tidak yang memilih praktis? Karena menurut Dinda kayak ribet juga kalau pakai cetakan, kan kita tuh makeupnya ke wong. Iya. Kalau misalnya untuk ke diri kita tuh bisa lah pakai Oh, cetakan benar. kan. Jadi kalau makeup wong tuh kan enak lah pakai tangan bae langsung. Kayak lebih nyaman ya tuh ini ngukirnya di situ ya. Oke. Setelah alis apalagi ini untuk make up yang sulit untuk bukan sulit dipelajari ya, tapi agak membutuhkan waktu belajarnya kayak itu. Ada enggak bagian mana? Bagian mata juga. Oh ini, jadi alis mata tuh sangat menentukan ya Dinda ya. Kan yang terutama dilihat tuh kan dari situ juga kan. Apa tuh untuk bagian mau yang ndak katik kelopak mata tuh? Scott mata. Nah Scott, yo, singgonya kemarin sibuk ya waktu Cak Ilham ada acara apa itu nah. Nyari ke Scott itu sampai ke muter-muter tak katik galo. Jadi ujung-ujung diakalinya pakai apa tuh kalau tidak salah kemarin? Lem bulu mata itu nah. Oh iya, benar. Dinaikkannya itu. Jadi memang secara tidak langsung kita tuh melihat oh, ternyata dunia make up itu tidak semudah yang kita bayangkan. Benar. Dan menurut Cak Dinda make up itu akhirnya merubah seseorang sehingga kita jadi pangling itu di bagian mana tuh? Yang bikin orang itu wah kok beda nian dia sekarang kayak itu. Dari apa? Bagian mata kali ya. Mata sama hidung juga. Oh iya. Ini itu metodenya dengan menggunakan ini tadi ya kayak kontur itu tadi yang Cak Ilham ini kan mancung ke dalam tiba-tiba dipakai gitu. Ada tunjuk Jadi batangnya. kelihatan batangnya. Walaupun batangnya tidak sinkron itu ya. Tapi seru itu ya Cak Dinda ya, belajar make up itu serunya itu tadi kita tertantang kayak penasaran itu tadi. Uang lain pajak kenapa aku tidak gitu kan. Iya benar. Dan sekarang juga kalau kita lihat di sosial media karena Cak Ilham juga termasuk apa ya wong yang kepo dengan yang lagi tren gitu kan, termasuk mengenai bibir kan. Bibir itu juga menentukan, bahkan ada yang diukir dulu tuh, Iya. pakai eyeliner itu tadi. Benar. Nah itu metode itu digunakan apa nih efeknya nih Cak Dinda untuk di dunia make up? Kayak lebih mempertajam biar lebih kelihatan gitu kan. Kalau biasanya kan untuk galak khusus untuk pengantin yang kayak di apa? Concealer ke dulu di pinggir-pinggirannya kan biar lebih menonjol kayak itu lebih kelihatan. Oh jadi terbentuk nian ya bibirnya itu tadi. Jadi terbentuk. Nah tips dari Cak Dinda supaya untuk macam-macam yang selama ini dak acak make up minimal punya gambaran untuk make up dewek itu apa nih yang perlu dilakukan atau dipersiapkan, minimal ada apa di rumahnya? Minimal ada foundation, bedak alis kan, bulu mata, itu sih yang paling terutamanya kan. Abang Bibo Cak Jurong tuh kan. Bibir lipstick. Jadi itulah untuk cewek-cewek itu minimal di rumah ada itu. Untuk yang lainnya itu ya tinggal sesuai kebutuhan bayi ya. Iya benar.
kayak apa tuh yang nyemprot muka, hairspray itu tadi kan untuk muka itu tadi Cik Bice. Jadi proses belajar make up ini kita kembali di awal Cik Dinda tadi yang sebutkan melalui belajar kelas juga ya. Kelas. Jadi untuk mendapatkan skill itu tidak gampang ya Cik Dinda ya? Tidak, kita juga harus ngasah juga kan, tidak tetap di situ, kita harus belajar terus kayak itu. Dinda juga kalau misalnya kayak ada kelas-kelas make up di mall-mall itu Dinda ikutan ikuti, juga. Wah, jadi aktif harus kayak itu. Misal ada demo make up ini ikut kayak itu kan. Dengan begitu akan lebih banyak ilmu yang kita dapatkan kan. Benar. Ini katanya semakin mahal produk make upnya akan semakin bagus hasilnya. Benar enggak sih? Benar juga tuh. Ya? Tapi Cilam pernah lihat juga ada sengaja itu kan lewat juga di FYP karena kan ini lagi tren uang bikin apa tuh? Konten up and down itu tahu. Yang sebelum make up dirubah jadi sudah make up. Itu kan lagi rame kan sekarang kontennya itu. Dia pakai make up yang murah galah tuh Cik Dinda, produk-produknya. Tapi ketika dia sudah aplikasikan ke mukanya, tidak cirain Mbak itu. Nah, itu faktor apa lah Cik Dinda yang bisa tadi itu menggunakan produk merek biasa, ketika dia sudah aplikasikan di mukanya tetap berbeda metode kesan yang luar biasa di situ. Mungkin tadi kan tergantung kulit juga tadi dan juga itu. Sebelum makeup tuh kan kayak ada skin prepnya kan, kayak misalnya primer, moist, mungkin itu. dari situnya juga. Jadi ada tekniknya itu tadi. Oke. Dan untuk tata rias rambut Cik Dinda termasuk juga di situ. Belum, kalau Dinda sekalian sama hijab dunya aja. Oh belum ya kalau buat ke rambut. Kalau rambut belum. Karena zaman sekarang juga kayaknya rambut sudah sedikit berkurang ya. Uang lebih ke hijab kayak gitu. Kalaupun memang ada untuk ya paling untuk bagaimana rambutnya lebih enak dilihat juga gitu kan. Kalau zaman dulu beda, zaman mak kita masih muda dulu, aduh sanggul sampai terbesak main itu kan. Ini kayaknya zamannya memang sudah sedikit bergeser kan. Kalaupun memang tata rias rambutnya lebih ke apa bahasa kerennya disebut budak tuh hairdo kayak itu kan. Hairdo-nya lebih pokoknya lebih terkesan kekinian gitu kan Cik Bice ya. Oke baik, dan sebelum kita bakal kembali lagi Cik Bice untuk melanjutkan obrolan kita bersama dengan Dinda, kita ke beberapa informasi anak lewat berikut ini. Ini ada informasi tentang pria bersolek. Kita dengar sama-sama. Melihat wanita bersolek sudah biasa karena wanita selalu ingin tampil memikat. Saat ini jika kita melihat pria bersolek masih terasa sesuatu yang tidak biasa. Namun tahukah Anda jika zaman dahulu pria pun juga melakukannya walaupun tidak semeriah pada wanita. Estetika make up pada pria terjadi di Britania pada masa Ratu Elizabeth I yang menjadi kegiatan wajib untuk dilakukan. Pigmen putih menjadi dasar bersolek wajah pria yang ada di sana. Sayangnya bahan yang digunakan ini adalah bahan berbahaya seperti timah. Begitu juga di Prancis, Raja Louis ke-16 mengalami kebotakan dan terobsesi menggunakan wig. Ini berpengaruh besar dalam perkembangan make up dan juga rambut palsu di Prancis. Daya pikat pria Prancis saat itu ditandai dengan sepatu hak tinggi serta sarung bulu pada pakaiannya. Lebih lama lagi, bangsa Romawi kuno memanfaatkan bahan alami untuk bersolek. Baik wanita ataupun pria, mereka menggunakan pigmen merah untuk pipi mereka agar lebih meroda. Mundur lebih jauh, pada abad 4000 sebelum Masehi, pria Mesir menggunakan pigmen hitam pada mata dan bibir agar dianggap sebagai pria maskulin. Dan ini juga menunjukkan status sosial mereka. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda.
Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Kibarkan bendera di langit luas, kita satu bangsa di bawah cahaya, beraneka warna atau beda agama, di sini bersatu sebagai saudara. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bineka kita bersatu, di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Tiada yang mampu memecah kita, karena cinta kita yang kuasa. Bersatu padu di setiap langkah, menjaga negeri dengan jiwa yang megah. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bineka kita bersatu, di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri, menggapai langit dengan tangan terentang, kita adalah satu di tengah bintang, melangkah maju bersama impian, Indonesia kuat bersatu kita menangkan. Indonesia is me, kau dan aku, memeluk bineka kita bersatu, di bumi pertiwi kita berdiri, bangga menjadi anak negeri. Masih bersama kami di obrolan komunitas Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Kala purnama sinari maya pada dalam
serlang cemerlang, sungai Tatang mengalir tenang, bukit seguntang gilang gemilang, wan sendari undi pinang. Bukit seguntang ulu Melayu sudah termasyhur sejak dahulu. Bukit seguntang ulu Melayu, aduhai akan terkenang selalu. Bunga rampai merah delima, bunga cempaka jadi mahkota. Lahirlah putra sang nila utama, penerus rumpun pewaris tahta. Tajam pedang, tajam belati, tua sakti si anak negeri. Patahlah tumbuh, hilang berganti, takkan Melayu hilang di bumi. Bukit seguntang ulu Melayu sudah termasyhur sejak dahulu. Bukit seguntang ulu Melayu, aduhai akan terkenang selalu. Bukit seguntang ulu Melayu sudah termasyhur sejak dahulu. Bukit seguntang ulu Melayu, aduhai akan terkenang selalu. Bukit seguntang ulu Melayu sudah termasyhur sejak dahulu. Bukit seguntang ulu Melayu, aduhai akan terkenang selalu. Iya baik, Mance Bice, dulur-dulur dimanapun berada dan kembali lagi bersama kami di sini. Kita masih di teras OMKM, masih bersama dengan Intan Ayuwan Dinda atau Dinda, yaitu owner dari Sanggar Ayunda dan juga Make Up Ayunda sama sewa kebaya Ayunda. Mance Bice tadi sudah banyak kita kepoin dengan perjalanan dan juga hal yang terkait dengan bidang usaha jasa digeluti oleh Dinda ya. Kita pengen tahu lagi Dinda untuk klien sanggarnya tidak cuma di acara-acara apa ini katanya ya.
Dan bahkan kemarin punya kesempatan juga ikut pembuatan video klip kayak itu. Iya benar. Cak mana tuh ceritanya? Eh, dari Lenggang Manajemen juga kan. Jadi diajak buat bikin video klip Yani Yadin kan, lagu. Jadi itu genre musik dangdut. Benar. Biasanya Cak Dinda kalau buat persiapan dalam satu tarian kayak lagu Cak Yani kan kita tahu bahwa itu arah musiknya dangdut kan. Proses untuk menciptakan gerakan itu berapa lama biasanya? Biasanya kalau kemarin sebulanan udah karena dari jauh hari kan sudah dikasih tahu lagunya, judulnya. Tapi kalau misalnya biasanya kayak di nikahan itu requestan uang itu bisa kayak 3 harian, Hamin 3 bisa. Waduh cepet ya. Dan biasanya kalau tarian yang selalu standby ada tarian apa tuh? Tari kreasinya ada gak? Ada kayak plus mami kan mau mere, tabola bale, kayak Nirmala, Zapin, Yasaman, layar batuta, banyak. Oke. Kalau basic tari, ini Dinda belajar di mana waktu itu? Ikut sanggar. Ikut sanggar juga. Sanggar tadi. Akhirnya punya keinginan membukalah sanggar Ayunda ini tadi. Oke, baik. Dan untuk terdekat ada job apa nih yang bakal dilakukan itu di tari mua atau sewa kebayanya untuk di minggu KG metona? Tari sama make up. Oh jadi dua-duanya ada. Iya. Dan itulah Dinda ya, paling nikmatnya usaha jasa terutama di bidang make up dan juga tari ini pasti setiap minggu itu ada yang manggil kayak itu kan. Iya benar. Dan Dinda termasuk juga menampilkan hasil karyanya di sosial media. Iya. Ada apa betul di situ? Jadi kalau misalnya kita habis ngejob kayak ada video nari, jadi kan harus dokumentasi kayak foto-foto. Nah itu habis ngejob langsung posting. Diposting di situ di sosial media. Lebih banyak ke TikTok atau di Instagram? Instagram. Di IG di situ ya. Jadi situ supaya bisa menjadi parameter wong kan untuk wah ini ternyata bisa digunakan untuk di acaranya KG di situ. Baik. Ya, dan selain itu Dinda kita pengen tahu juga buat yang pengen bergabung mungkin di sanggar tarinya, membuka peluang juga untuk siapa yang bisa menjadi bagian dari sanggar tari Ayunda ini tadi. Iya, kita open juga. Cara bergabungnya kayak apa tuh? Hubungi DM atau DM IG, bisa juga dari TikTok, dari WA. Di IG kan ada bio WA, bisa langsung ke situ dan juga bisa langsung ke sanggar atau silakan datang langsung ke situ ya. Dan bukanya dari jam berapa ke jam berapa tuh? Karena di rumah tadi kan jadi pagi-pagi tuh lah buka, kalau nggak sobo juga ada. Wah, nganggu on tedo ya. Pokoknya standby terus ya. Kalau sudah dihubungi terus. Janjian bae Mance-Bice, kayak silahkan datang ke sanggarnya Dinda di alamat tadi ya, yang ada di Kenten Talang Keramat. Aksesnya itu gampang nian, jadi masuk ke Talang Keramat. Pokoknya cari di situ ya. Ada juga di mapsnya. Ada di mapsnya juga, apa nama mapsnya? Sanggar Ayunda. Sanggar Ayunda, jadi gampang Mance-Bice untuk datang ke situ. Dan selain itu buat make up nih, kita pengen tahu lagi make up ini berdasarkan usia juga ya untuk penggunaannya kayak itu. Kalau usianya masih muda menggunakan make up dengan usia wong dewasa tentu tidak akan masuk tuh di situ. Atau tergantung lagi nih dengan bentuk muka dan juga kulitnya. Tergantung juga. Jadi tidak mesti dengan sesuai karakter usia tidak ya? Tidak. Tinggal bagaimana acaranya, acara apa dulu tuh. Benar, jangan sampai kayak acara ulang tahun kita yang diundang malah kalah yang punya acara tadi kan. Yang mana yang ulang tahun kayak ujungnya itu. Jadi disesuaikan baik di situ kan. Biasanya yang paling ribet ada enggak pengalaman tentang make up ini? Misal contoh, lagi bikin alis tiba-tiba langsung minta ke bibir. Ada enggak sih pengalaman yang bikin akhirnya, waduh, ini banyak nian ya permintaannya kayak itu? Kayak misalnya kita lagi nge-foundation atau lagi ngebikin alis kan, kayak itu kan belum di concealer, baru di bingkai. Nah itu gak langsung untuk kok cak ini alisnya kan, padahal kan belum selesai nian. Oke. Jadi dituntas ke siko-siko. Iya, siko-siko. Supaya kayak hasilnya maksimal juga kan di situ.
kalaupun sudah juga kan kita koreksi lagi. Oh ini ternyata ada make up juga nih yang lagi nonton kita. Ini ada make up Maya tapi dia. Dan ya ini kalau buat Dinda Dewe produk itu pilihan juga ada sih untuk kayak foundationnya merek apa, bedak taburnya merek apa. Dinda termasuk yang selektif juga dah untuk yang digunakan. Atau senyamannya Mbak yang penting bisa dipakai Mbak itu nah. Dinda lebih ke Pemilihan produk Mbak itu nah. kayak untuk sekarang Dinda make foundation itu kan biasanya yang kalau sering dipakai MUA itu kayak foundation LT Pro. Oke, itu kualitas yang bagus ya. Yang bagus. Baik. Nah, ini jadi salah satu masukan juga dan edukasi juga untuk Mance Becek di rumah. Pemilihan produk itu sangat penting ya, sangat menentukan juga. Jadi seakan bukan semakin mahal ya kayaknya. Apa sih kalau di make up ini semakin kita paham dengan tekniknya akan semakin bagus juga hasil yang dihasilkan ketika kita aplikasikan di muka ya untuk make upnya itu tadi. Dan untuk apa lagi nih kita pengen tahu untuk make up wisuda ini katanya termasuk juga Dinda nerima jobnya juga ya? Iya kalau ada yang wisuda juga. Beda make up wisuda sama make up acara itu ada enggak? Kayak ulang tahun atau kondangan gitu? Ada bedanya. Bedanya di mana tuh kalau buat di wisuda? Kalau buat di wisuda itu kan kayak ketahanan juga, dari ketahanan, dari tekniknya juga kan, dari harganya juga beda. Oke, ini kita ngomongin soal harga. Make up ini katanya semakin jauh lokasi akan menentukan juga. Benar. Itu ya. Jadi Payo untuk Mance Becek yang sekiranya rumahnya di ujung Perung, itu kan? Karena TW-nya juga dari Sobo. Oh, TW-nya dari Sobo juga itu perlu perjuangan. Uang lagi lemak-lemak tidur kita lah sudah melek ke mata tadi kan. Biasa kalau untuk OTW Cak itu Dinda pakai asisten atau yang membantu juga enggak? Ada yang membantu juga ya. Galang ngajak kawan. Jadi memang dari sebelum tidur tuh kayaknya peralatan sudah beres segala tuh. Sudah disiapi galau. Jadi kita kaki melek mata ya tinggal persiapan dikit baik gitu kan. Benar. Oke, baik. Dan untuk yang pengen pakai jasa make up Dinda minimal ordernya itu dari H-min berapa tuh? H-min 3 atau H-min 1 juga bisa. H-min 1 pajak juga gitu ya. Dan untuk saat ini kosongnya di bulan berapa tuh untuk make up? Dinda kan nunggu kayak informasi dari paketan juga. Oh itu, jadi masih bisa lah ya untuk selo-selo saat ini masih banyak tanggal nih Mance Becek. Jadi silakan hubungi Dinda di kontak personnya, boleh kita share? Boleh. Di mana tuh nomor kontaknya? 0857 8844 2860. Oke, sekali lagi tuh di mana? 0857 8844 2860. Jadi silakan di chat langsung, tanya langsung, negosiasi langsung. Mudah-mudahan nanti bisa ketemu mengenai harganya dan juga bisa langsung menentukan tanggalnya juga Cak Dinda ya. Oke, dan termasuk Dinda juga kolaborasi dengan kawan-kawan WO yang ada di Palembang untuk job. Iya. Di make up sama di tarian tadi ya? Iya benar. Karena kan bisa dapat job tuh kan dari situ juga kan. Oh itu salah cuma satu. Pribadi gitu, iya. Oke, dan kalau ada teman-teman WO lagi yang punya yang butuh apa namanya tuh untuk make up dan juga tarian, langsung bisa kontak juga ke sini ya. Kerjasamanya juga membuka selebar-lebarnya dari pihak manapun itu. Oke, baik. Terima kasih Dinda, dan sebagai penutup apa yang pengen disampaikan untuk pendengar kita, terutama untuk yang masih muda nih supaya semangat untuk melakukan giat usaha. Yang penting mau belajar, percaya diri, terus mengasah biar berkembang, biar bisa sukses. Amin. Di usia muda. Pokoknya selalu semangat lah Iya, ya. benar, semangat. Ya kita doakan juga mudah-mudahan Dinda semakin sukses, Ya, amin. ilmunya semakin banyak, dan juga kebayanya makin banyak koleksi, jobnya di mana-mana ya. Iya, Sehingga kata dan bisa membuka peluang itu tadi untuk orang-orang yang belum ada kegiatan supaya bisa ini menjadi peluang pencari kerja juga di sini ya. Oke, baik. Terima kasih Dinda yang sudah menyempatkan waktunya Mance Becek, karena kita sudah di penghujung perjumpaan untuk di Teras UMKM edisi kali ini Senin tanggal
20 Juli 2026 dan kami bakal menuntaskan perjumpaan kita di sini. Dan yang pasti sesudah ini kita bakal lanjut lagi di program selanjutnya. Terima kasih, kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.